ada pada tinggi 70 cm. Di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir dengan tinggi 70 cm ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya, sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas telah mengerahkan satu alat pompa air untuk menyedot banjir. Banjir di wilayah ibu kota Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kembali lagi bersama X1 News. Berita terkini terkait mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh CEO Medica Natura berinisial FR. FR ditangkap pada tanggal 12 Desember tahun 2016 melakukan korupsi sebesar 50 miliar rupiah bersama dengan rekan-rekannya berinisial FC dan juga MR. Selamat datang siswa-siswi tingkat D X1 School. Di sini hanya terdapat siswa-siswi tingkat D, karena siswa-siswi tingkat E dan F ada di kelas yang lain. Perlu kalian ketahui, kalian diterima di sekolah ini yang dianggap sekolah terhormat. 80% siswa-siswi yang lulus dari sekolah ini memiliki peluang kerja yang luas dan memiliki masa depan yang cerah, dan juga banyak menjadi tokoh ternama di masa depan. Namun, 20% Hei, berhenti kamu! Hei, berhenti! Hei, jangan lari kamu! Kenapa berisik sekali? Bu, dia ngambil HP yang disita Ibu Indah, Bu. Kelas F lagi, berikan handphone kamu. Gak ada, Bu. Di mana kamu sembunyikan handphone kamu? Gak ada, Bu. Jangan bohong. Gak ada kok, Bu. Serius? Serius. Ya sudah, jika tidak ada, kamu kembali ke kelasmu. Ya, Bu.
Respirasi adalah proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Pada dasarnya, respirasi adalah proses yang melibatkan sistem pernapasan dalam tubuh melalui saluran udara, paru-paru, anak-anak manfaatkan ilmu yang Bapak ajarkan dan jadi seperti dia. Sekarang kita lanjutkan soal sistem respirasi. Jadi, oksigen berdifusi dari tekanan parsial. Gua Nanda. Seperti yang kalian lihat, gua cuma murid bodoh yang masuk sekolah ternama di sini. Tapi ada kelas yang paling bawah, yaitu bukan masalah sih. Kalau sekolah ini tidak punya peraturan aneh yang membagi kelas sesuai dengan kecerdasan siswa-siswinya. Lu tadi kenapa kejar-kejaran sama satpam? Ya biasalah. Lu berubah apa Nan? Lu nggak mau berusaha memperjuangi program sekolah kita gitu? Ini Adit, sahabat gua. Bergaul sama dia pilihan terbaik untuk nunjukin perbedaan siswa tingkat tinggi dan rendah. Siswa-siswi kelas A punya lebih banyak keistimewaan dibandingkan kelas lain. Bisa kantin lebih dulu, fasilitas yang lebih elit. Lo pikir cuma itu? Mulai dari wifi, bahkan uang spesial. Dan gua rasa Ini nggak adil. Sistem pembagian kelas memang dapat membuat siswa menjadi ambisius, tetapi juga dapat membuat siswa lainnya merasa buruk. Emang lo ngerasa seperti itu kah? Nggak juga sih, tapi bikin frustasi aja. Makanya kelas kita ada ujian tingkatan. Ujian itu kesempatan kedua untuk kelas bawah kayak lo. Kalau lo dapat nilai bagus, lo bakal masuk ke kelas atas. Nilai gue juga harus bagus supaya nggak ketendang ke kelas bawah. Intinya kalau lo mau lebih baik, lo harus belajar. Udahlah, jangan terlalu dipikirin Nan. Menurut gue sistemnya bagus kok. Murid di sekolah kita rajin belajar karena pengen dapet kelas tinggi kan. Sekolah lain mana ada yang kayak begitu. Coba usaha di ujian kali ini. Gimana mau berubah kalau nggak dari kemauan lo sendiri? Jangan mengeluh, baca buku lo. Adit benar, nggak ada yang mau turun kelas. Semuanya harus belajar untuk dapat hasil yang baik. Bahkan kelas F berjuang untuk dapat nilai yang bagus. Tapi apa harus gini caranya? Kamu lupa bel kelas F jam 1 siang. Sekarang lebih baik kamu pikirkan cara belajar kamu. Paham? Sorry, gua nggak sengaja. Lo kelas berapa? Maksud lo apa? Ada apa ini? Saya tanya ada apa? Dia duluan, Bu. Dia nggak pakai pita, Bu. Saya curiga dia anak kelas lain yang ingin bolos ke kantin. Lo nggak usah ngalihin topik deh. Diam! Mana tanda pengenal kamu? Kamu kelas F kan? Tanda pengenal saya ketinggalan di kelas, Bu. Untuk kelas,
kok lo lama banget sih? Halo Bu. Dia teman kamu. Oh iya Bu, dia sekelas sama saya Bu. Kitanya ketinggalan di kelas. Dia sama-sama kelas A. Fatir, coba gue tanya, siapa aja nama teman kelas lo? Coba sebutin nama gue. Semoga kalian jujur ya. Awas saja kalau kalian sampai ketahuan bohong. Ya Bu. Enak ya jadi pengecut, bisa bohong terus. Maksud lo apa lo ngomong gitu? Jangan gara-gara kita sekelas lo bisa seenaknya. Bakal ada ujian tingkatan nanti, dan gue akan masuk kelas eksklusif itu. Dan lo bakal tetap sekelas dengan pengecut ini. Lo kira cuma lo doang yang bisa masuk kelas eksklusif? Lihat aja, gue juga bisa masuk kelas eksklusif. Dan bukan cuman gue aja, teman gue juga. Berdoa aja. Siapa lo? Kenapa lo harus bilang gitu sama dia? Terus gue harus diam aja gitu. Gue kesel, tau gak lo? Dari semua orang, kenapa harus dia sih? Maksud lo? Emangnya dia orangnya gimana? Dia jenius, komputer dan matematika. Kalau lo mau ngeliat dia, lo harus lakuin sesuatu. Gila lo, gue mana bisa ngalahin dia. Gue bakal ngajarin lo, dan lo bakal masuk kelas eksklusif. Ujiannya besok pasti susah. Lo kan tau sendiri gue dari kelas F. Kita masih punya banyak waktu kok. Gimana Dit? Gue bener-bener gak bisa. Gimana dong untuk ujian besok? Hanya ada secara menjadi soal ujian. Lo yakin mau lakuin ini? Lo tenang aja, kita ngelakuin ini untuk mastiin kita masuk kelas eksklusif. Lebih bagus dari kelas lo yang sekarang ini. Sebenarnya gue gak pengen masuk kelas eksklusif. Nan, lo tahu kan kelas A kayak gue memiliki keistimewaan dari kelas lain. Tapi kelas eksklusif lebih dari itu. Mereka yang paling tinggi di sekolah ini. Pokoknya mereka yang berhak di sekolah ini. Lo harus tunggu di sini. Lo nemu nggak? Bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini baik-baik saja. Apakah ada yang terlihat mencurigakan? Menurut saya tidak ada yang mencurigakan. Bagaimana dengan soal-soal? Soal sudah siap semua. Mari kita cek. Mari. Lo dengar suara nggak sih?
Nah. Yes. Biarpun soalnya nggak sulit, gue siapin ketekan buat lo. Lo tinggal ngikutin jawaban yang gue kasih dan nilai lo bakal sempurna. Kalau lo beruntung, lo bakal masuk kelas eksklusif, akan ketemu sama gue. Sorry, gue nggak lihat. Lo Nanda ya? Tahu dari mana? Selamat ketemu di kelas eksklusif. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Dinda. Kalian bisa panggil saya Bu Dinda. Sekarang, saya adalah wali kelas kalian dan sekaligus menjadi penasehat dan mengurus siswa dan siswi kelas eksklusif ini. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, kalian adalah kelompok yang luar biasa dan memiliki banyak potensi dalam diri kalian. Sekarang, buka kotak lencana kalian dan dokumen di meja kalian. Sekarang, ganti lencana kalian dengan lencana yang baru. Kedua, kelas ini memiliki banyak peraturan, silahkan dibaca sendiri. Namun, peraturan paling penting adalah jangan beritahu orang apapun soal kelas eksklusif ini. Siapa yang melanggarnya akan langsung diberhentikan dari kelas eksklusif. Tes penempatan udah selesai. Gimana hasilnya?
Nggak usah ditanya, El. Lo pada ngerasa aneh nggak sih sama sekolah kita? Apalagi sama program eksklusif-eksklusif itu. Kenapa? Lo nggak tahu sekolah kita setiap tahunnya makan korban? Shh, lo nggak boleh ngomong itu di sini. Gue pernah dengar cerita dari kakak gue. Setiap tahunnya kelas eksklusif itu pasti memakan korban. Emang iya? Bohong kali lo. Gue udah tahu ceritain dari lama. Setiap siswa dan siswi yang masuk kelas eksklusif, mereka disuruh tutup mulut tentang program mereka. Kalau sampai mereka bocorin ke media, gue rasa sekolah kita ditutup. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kalian curiga nggak sih? Setiap kita ada acara penting, direktur nggak pernah munculin mukanya di media. Jangan kan di media, secara langsung aja nggak pernah. Kakak gue dulu alumni kelas eksklusif. Setiap gue nanya, dia selalu tutup mulut dan kayak ketakutan gitu. Dia selalu bilang, jangan sampai gue masuk ke kelas eksklusif. Makanya gue bodo amat sama tes penempatan. Tapi kenapa ya? Sekolah kayak seakan-akan ngasih kita pressure buat masuk ke kelas eksklusif dengan iming-iming yang dapat masa depan cerah lah, dapat kerja dengan mudah lah. Justru itu intinya, El. Anak-anak S1 School mati-matian belajar untuk jadi yang terbaik biar masuk kelas eksklusif. Tapi mereka nggak tahu sisi kelamnya program itu. Lagian kenapa sih sekolah harus beda-bedain siswa dari akademiknya? Mereka nggak tahu ya seberusahanya kita buat... Sekolah bukan tempatnya untuk gosip. Maaf, Bu. Hai warga X1, udah lama banget nih kita nggak curcol. Jadi sekarang sekolah baru aja ngeluarin nama-nama yang lulus kelas eksklusif. Aduh, mulai lagi nih. Kalian nggak ya? Ya elah, kayak nggak tahu mereka berdua aja loh. Diraih oleh Fatin Mahardika dari kelas A. Si Fatir makan apa ya? Secara kalian tahu lah ya soal-soal kemarin kayak gimana. Sekarang yuk kita tanya gimana sih pendapat warga X1 tentang ujian kemarin. Lo ngejar apa sih? Dan di sini. Lo kenal Rifka anak kelas C kan? Rifka yang selalu baca novel itu. Ya gitulah. Lo harus ada aneh nggak sih dari dia? Biasa aja perasaan. Kan wajar sih orang cuma baca novel. Gue gak pernah baca novel enggak anjir. Ya terus? Temen gue yang dari kelas C itu sering gak masuk. Sekalinya masuk tuh kayak nutupin diri gitu lah dari orang-orang. Kayak ketakutan. Akhir-akhir ini gue sering perhatiin dia sering menemandir di depan kelas eksklusif. Pernah satu kali gue udah masuk ke ruang capsek kayak ngambil sesuatu gitu. Kok aneh banget ya? Nah itu dia, gue barusan liat capsek bawa dia ke ruangan itu. Gue sempat liat dikit sih, walaupun gak dengar apa yang mereka bicarain. Tapi dilihat dari ekspresi capsek, kayaknya dia marah banget anjir sama si Rifka. Kayaknya dia lagi nyari tahu sesuatu deh. Bu, saya mau bayar SPP. EC privilege. Hey, ya Bu, ini ada beberapa data yang harus ditandatangani. Tolong kasih sama yang lain ya. Jangan sampai formulir ini dilihat kelas lain. Ya udah Ibu buru-buru, jangan lupa ya Nas. Iya Bu. Lo yakin ini ramalannya?
Nggak tahu sih, tapi biasanya Bu Dinda pergi ke sini kok. Emang Bu Dinda nyuruh kalian naruh di sini? Enggak sih, tapi kan biasanya guru lain kalau nyuruh ngisi formulir kan suruh langsung taruh di mejanya. Come on, we are exclusive class now. Jangan sama-sama kelas biasa lah. Udah, aman kok, cuma naruh ini doang. Udah yuk. Tuh, rapiin lagi, ntar Bu Dinda marah lagi. Lu liatin apaan sih? Ini ruangan capsek anjir, siapa bilang ini ruangan Bu Dinda? Ya maaf, gue kan nggak tahu, seringnya liat Bu Dinda kesini. Untung nggak ketahuan. Loh, kalian? Kenapa kalian ke ruang kepala sekolah? Enggak Bu, nemenin Ines. Tadi mau antar formulir Bu, tapi salah ruang. Aduh, lain kali nggak usah diantar ya Nas, apalagi sampai salah ruang gini. Biar ibu aja yang ambil. Oh ya Bu, maaf Bu. Lu sih, maaf. Mana beberapa chat? Masih nomor 3. Kenapa? Ini gimana sih cara ngerjainnya? Tanya Adip Ki, barangkali dia tahu. Chat, katanya dia nggak masuk kelas eksklusif ya, padahal dia ambis banget. Malahan temennya yang masuk Sinanda itu. Shh, jangan kenceng-kenceng, nanti dia dengar. Tapi benar kan? Ya, sayang banget ya, yang dia cuma urutan besar, padahal dia urutan 9. Ya, sayang banget. Mana temennya lagi yang bolos. Kalau gue jadi dia ya, apa lagi tuh gue temenin. Seneng kalau udah bisa masuk kelas eksklusif. Lo kenapa lo cuma manfaatin gue? Lo bilang berlagak nggak mau lah, nggak itulah. Lo sebenarnya pengen kan? Ngaku lo. Gua gak gitu kok Dip. Gua juga gak nyangka kalau gua masuk kelas eksklusif. Bullshit. Mulai sekarang jangan anggap gue temen lo dan anggap aja kita nggak pernah temenan. Dip.
Bentar ya guys, gue ada urusan. Tunggu. Gue mau ngomong. Duduk. Sorry kalau bikin lo nggak nyaman. Sorry, gue mau nanya sesuatu. Lo kenal orang di foto ini? Kemarin gue nggak sengaja lihat dia waktu kita tabrakan. Dan ini ada hubungannya sama kelas gue. Oke, kalau lo nggak mau jawab, tapi kita boleh kenalan. Sorry kalau gue ganggu. Dia kakak gue. Gak apa-apa sih kalau lo nggak mau cerita. Gue bisa. Nama gue Rifka. Dan foto yang lo tunjukin itu foto kakak gue pas jadi siswi di sekolah ini. Dan ya, dia sama kayak lo, siswi dari sekolah eksklusif. Tapi nasib dia malang, dia jadi korban kebusukan sekolah ini. Maksud lo? Gue gak bisa cerita banyak, tapi gue harap lo bisa untuk gue. Gue harus pergi. Guys, ini ada apaan sih? Mending lo buka Instagram sekolah lagi. Rifka anak kelas C, katanya kemarin dikeluarin dari sekolah sih. Kok bisa? Kan dia anaknya nggak macam-macam. Guys, sebenarnya gue udah lama pengen ngomong ini sama kalian, cuman gue nunggu waktu yang tepat aja. Ya udah ya, kita ke kelas sekarang. Gue umumin di grup ya, biar pada ngumpul di kelas. Ya. Ada apa sih? Kayaknya penting banget. Kalian udah lihat Instagram sekolah belum? Tadi sih gue udah lihat, tapi sekarang postingannya sudah hilang. This is 100% bukan ulas buktian. Pasti ada pihak sekolah yang hack Instagram sekolah buat ngapusin postingannya. Barusan gue chat Cynthia, katanya bukan dia yang hapus, tapi pas dilihat udah hilang aja tuh postingannya. Fix di hack. Emang si Rifka itu kenapa sih? Rifka kelas C yang akhir-akhir ini bikin sekolah kita gempar karena tingkah kasus. Dari klarifikasi yang dia bikin dan sempat post di Instagram, ternyata dia adik dari Kak Flora yang bunuh diri tahun lalu. Si Rifka ini menuduh sekolah sebagai dalang dari kematian kakaknya yang dulunya salah satu murid dari kelas eksklusif juga. Dari info yang sempat gue dengar tadi, ternyata si Rifka ngepost bukti rekaman suara dia sama kepala sekolah, tapi sekarang udah hilang. Jadi kita nggak sempat bener bukti itu. Cynthia ngepost ini. Dan kalau kalian lihat di videonya, kayaknya kepala sekolah ngancem Rifka. Terus hubungan sama kelas kita apa? Ya, kenapa Rifka nge-highlight kelas eksklusif? Ya mungkin kakaknya alumni. Tapi emangnya ada apa dengan kelas kita ini, Bib?
Dari awal Bu Dinda bilang jangan kasih informasi apapun ke kelas lain. Tentang kelas kita aja gue udah curiga, apalagi formulir yang diisi kemarin. Kemarin gue dikasih diary ini sama Rifka, dan kata-kata terakhir dia waktu ngasih ini, dia minta tolong gitu. Dan di belakang buku ini dia ngasih flash disk, tapi gue nggak tahu isinya apaan. Udah, kita buka aja yuk. Saya nggak pernah kecolongan seperti ini. Saya harap kamu satu-satunya orang yang berhasil masuk ke eksklusif kelas, walau dulu kakak kamu pernah sekolah di sini. Kamu tahu kenapa di formulir pendaftaran ini harus menyertakan biodata kakak kamu yang pernah sekolah di sini? Karena saya nggak mau rahasia besar eksklusif kelas tersebar begitu saja. Kematian kakak kamu bukan karena sekolah. Rahasia besar, kakak saya mati karena program eksklusif ibu. Emang kamu punya bukti? Kakak kamu itu meninggal karena bunuh diri. Jasad kakak saya ditemukan di sekolah, dan sekolah malah nutup kasus ini dari publik. Sekolah pengguna. Saya tahu kok apa yang ibu sama direktur lakukan. Bahkan saya bisa lapor ke polisi tentang kasus ini dan korupsi. Jangan macam-macam kamu ya. Kalau sampai berita ini kesebar di media, hidup kamu nggak akan pernah tenang. Sekarang saya kasih kamu waktu untuk keluar dari sekolah sebelum terlambat. Guys, kita dalam bahaya. Tapi benar sih kata Rifka, sekolah kita tutupin kasus Flora ke media. Padahal jasadnya sendiri ditemuin di sekolah. Til, lo bisa lihat CCTV kan? Mending kita cari bukti lebih buat bantu Rifka juga. Keluarga Rifka butuh keadilan. Lo belajar ginian dari mana, Tir? Gimana Tir, perlu sesuatu nggak? Akan kalian ke sana aja. Geser. Anjir, itu Rifka mau dibawa kemana sama buku website? Lo bisa lihat CCTV-nya dari dalam nggak? Cuman ngobrol biasa aja kok Tir, nggak ada yang aneh, skip aja. Tunggu. Coba lihat Rifka di tempat kepala sekolah. Jadi ini ada hubungannya sama rekaman suara yang kita dengerin tadi. Coba ke ruang kepala sekolah deh.
cepetin coba. Stop. Itu Bu Dinda kan? OMG, mereka ada kerjasama kah? Coba enggak. Kepala sekolah ngasih sesuatu sama Bu Dinda. Itu suaranya dia. Ini saya kasih sebagai uang tutup mulut. Jangan sampai nyebar ke kelas lain, apalagi kelas eksklusif. Baik, Bu. Rahasia apa ya sampai Dinda dibobok? Laki-laki ini siapa? Kok dari tadi mencurigakan? Lihat. Dia terus lebih kepsek, kayak tunduk gitu. Apa mungkin ini direktur? Tapi kan direktur nggak pernah ke sekolah kita. Dia jalan ke arah kanan. Kayaknya buat ngehindarin pintu utama deh. Jalan ke kanan kan buat ke gerbang belakang. Kalau itu direktur, ngapain coba lewatnya jalan belakang? Dimana-mana direktur itu pasti pakai jalan utama. Direktur kan nggak pernah nunjukin mukanya ke publik. Kalian yakin itu direktur? Oh iya, gue baru ingat sesuatu nih. Orang yang katanya jadi dalam pembunuhan kakaknya. Pagi Ramadan. Tapi sama nggak sih? Coba kalian lihat. Bener, ini dia orangnya. Jadi pembunuh kakaknya Rifka adalah orang yang lagi bicara sama kepala sekolah ini. Kalau emang benar itu pembunuh kakaknya Rifka, berarti kepala sekolah ada kerjasama dong sama si pembunuh. Gue juga mikir itu. Gue yakin ini direktur. Coba lihat aja di belakang fotonya. Medika Natura, bukannya rumah sakit ini udah tutup 2 tahun yang lalu ya? Coba lo search Medika Natura ya. Kasus penjualan organ oleh pemilik rumah sakit Medika Natura yang sekaligus merupakan pemilik Excellent School. Jadi benar dia direktur kita. Gue rasa iya. Dia pernah dipenjara kasus jual beli organ dan korupsi senilai 150 miliar. Kok bisa bebas gitu aja? Ayolah, kayak nggak tahu politik Indonesia aja lu. Semua butuh ini. Gila, sekolah sama ini gue banggain sama tetangga gue ternyata terlibat kebisnis hari ini. Guys, kita nggak bisa diam aja. Ada kok korban dari kebusukan sekolah kita yang butuh keadilan. Kita harus ajak semua warga Islam terutama. Gimana? Dapat? Aman-aman aja sih, normal aja ini mah. Di sini dia cuma tertera sebagai direktur sekolah kita. Aman sih. Yang benar. Coba dilihat lebih teliti lagi. Mana tahu ada informasi yang kita dapat. Nggak ada, Sin. Lu nggak percaya banget. Coba aja lu lihat dulu. Kenapa? Dapat informasi baru?
Coba lo lihat. Ternyata dia pemilik rumah sakit di kota ini. Medika Natura, bukannya rumah sakit itu pernah ada kasus ya tahun 2016? Isi ya? Kabar abang gimana? Masih pendidikan? Iya. Iya, dia lagi sibuk sama usahanya sendiri. Isi nggak usah, pesan dulu aja. Kayaknya nggak perlu deh, soalnya lagi buru-buru juga. Oh ya, Rika teman seangkatan kamu ya? Iya. Kakak Rika viral lagi. Dulu kasus itu ditutup media, kayak nggak ada kejelasan gitu. Itu di sekolah sebenarnya heboh soalnya ada oknum yang nempelin foto laki-laki itu di koridor sekolah. Terus cucunya itu kayak matanya agak sipit, terus rambutnya tegas. Bentar, aku punya videonya di sini. Benar kan dugaan kita sama ini? Emangnya dia siapa, Kak? Nggak apa-apa, kita kasih tahu. Ini bukan orangnya. Iya, Kak, ini dia orangnya. Nama dia Fadli Ramadan. Dia direktur sekolah kita. Ternyata banyak yang nggak tahu dia pemilik rumah sakit besar di kota ini. Identitasnya sebagai pemilik rumah sakit itu dirahasiakan media. Dulu waktu 2016 dia pernah terjerat korupsi 150 miliar. Ini nih orangnya. Dulu kasusnya viral di mana-mana loh. Bentar ya, Kak. Maaf ya, Kak, aku buru-buru.
Tumben pulang, Pi. Gimana keadaan Ece sekarang, Dek? Ya gitulah, Pi. Tapi kasus Flora kemarin sempat naik lagi. Coba lihat. Banyak ya, Pi? Ini kan juga berkat kamu. Dapat komisi dong, Pi. Ada apa nih komisi-komisi? Mami kebagian nggak? Tuh, 2, 3. Gue kesal, tau gak lo? Ini semua orang. Kenapa harus orang itu? Itu Nana. Dia paling punya hak di sekolah ini. Hani. Yang lalunya siap mana lagi? Rahasia besar, kakak saya mati karena program eksklusif itu. Tapi emangnya ada apa dengan kelas? Ambil. Abang agak nengok dikit ke arah kertas tuh. Ke arah kertas, bukan ke. Lolo ngikutin. Batas ikut deh. Yo. Slow. Yo. Slow, betul cantiknya. 2,000 years later. Lo tinggal ngikutin. 1 hour later. Lo bakal 2 hours later. nilai lo pakai. 3 hours later. Lo tinggal A few moments later. lo Just then, ketemu di kelas eksklusif. a flashback. Kalau kita beruntung, kita bakal ketemu di kelas eksklusif. Macam tak betul je budak ni. Kucing jauh 3, garis 3. Astagfirullah nak ajo. Hidungnya. Hidungnya bulat. Ibu oh ya yo. Boleh kok. Shooting days 113. Kayak bau. Di dalam ember kumuh. Aduh. Masuk makan. Oi, mau tahu nggak udah makan? 3. Terus apa hubungannya sama kelas kita? Ya. Tadi menurut sekolah sebagai dalam menikmati kakaknya yang dulunya salah satu murid dari kelas eksklusif juga. Dari info yang sempat gue dengar tadi, ternyata si Rifka ini Sonic speed.
Nama dia Fadil. Tapi banyak yang nggak tahu ternyata apa Nas? Kalau nilai gue juga harus bagus supaya nggak ketendang ke kelas bawah. Intinya kalau lo lebih baik, kalau lo mau lebih baik, lo harus belajar. Kalau lo gue mana? Kalau lo lebih baik. Jangan sampai kelas lain tahu ya. Ya udah. Nanda? Lah gerakan kan lah. Lewat weh. Lo Nanda ya? Sorry gue nggak lihat. Ini
Film ini kami buat untuk memenuhi tugas sekolah kami. Kami tidak menyangka bahwa proyek ini akan memakan waktu yang sangat lama. Butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikan proyek ini. Selama 6 bulan, kami jalani semua keluh, kesah, sakit, tenaga telah dilalui. Perjalanan yang begitu melelahkan, namun dengan adanya proyek ini membuat kami semakin dekat dan mengukir kenangan bersama. Di penghujung kelas 11 ini membuat kami sadar bahwa kenanganlah yang akan membuat kita rindu ketika kita melihatnya kelak. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan 11 IPA 1, tim produser, sutradara, scriptwriter, properti, dokumentasi, editing, dan kameramen yang telah bekerja sama dengan baik, mengeluarkan tenaga, pikiran, dan pendapat selama proses syuting Exclusive Class berlangsung. Terutama kepada guru-guru yang pernah menemani kami melakukan proses syuting Exclusive Class di sekolah. Kepada Ibu Ici Dwikawati, kami ucapkan terima kasih karena telah menghadirkan proyek ini. Tanpa adanya proyek ini, maka Exclusive Class tidak akan tercipta. Seru untuk dikenang, tidak untuk diulang.